setelah kemarin beberapa kali aku ngebattle bedaknya yang Luke ini, jadi dia Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di segmen Battlein aja aku akan ngebandingin dua buah compact powder dari produk lokal. Kenapa aku pengen ngebattle kedua? Karena ini memang dua favorit bedakku yang bisa banget mengontrol minyak di sekitar area T-zone-ku. Kalau kalian belum tahu, tipe jenis kulitku ini normal to oily, di area T sering gampang berminyak, di area lain lebih normal ke kering. So, aku selalu memilih bedak-bedak yang oil controlnya bagus. Setelah kemarin aku ngebattlein beberapa bedak ya, kalau kalian udah ngikutin channelku, mulai dari Lux Crime, BLP, ternyata untuk si Luke ini yang paling bagus untuk mengontrol minyak di wajahku. Dan gitu coveragenya juga oke banget. Ini adalah Luke yang Holy Perfecting Press Powder, shade-nya yang aku pakai Aurora atau natural. Dengan netonya di sini dia ada 8 gram, harganya sekitar 175.000, tapi pas aku beli itu lagi ada diskon jadi 135.000. Karena memang ini sebagus itu, aku penasaran pengen ngebattle dengan compact powder. Sebenarnya sini semacam powder foundation ya, yang menurut aku juga bagus dari produk lokal. Yap, seperti di thumbnail kan udah lihat ya, produknya dari Makeover Power Stay Matte Powder Foundation yang kayak gini. Aku pakai shade-nya N30 Natural Beige. Di sini dia ada 12 gram, harganya dulu sekitar 150-an, cuman ada diskon sekitar 130-an juga. So, kalau kita lihat harganya sih sebenarnya keduanya sama ya range harganya. Cuman untuk yang makeover dapatnya lebih banyak. Karena tadi si Luke-nya ini 8 gram, ini 12 gram, selisih sekitar 5 graman. So, aku penasaran banget sekarang bakal ngebattle keduanya. Kalau misalnya kalian udah request video ini atau penasaran juga, pokoknya jangan di skip videonya. Keep on watching. Yap, sekarang aku akan sedikit ngebahas tentang packaging seperti biasa. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini dia agak berbeda. Yang makeover bentuknya bulat, untuk yang Luke-nya berbentuk kotak. Udah gitu warnanya sama-sama hitam, cuman makeovernya tuh kayak lebih doff. Yang ini si Luke kelihatan lebih glossy-glossy. Kalau aku sih nggak masalah dengan warna dan juga packagingnya, karena setelah dibuka di bagian dalamnya sama kayak bedak padat pada umumnya, dia ada kaca, bedak, udah gitu dilengkapi dengan spons juga. Terus sekarang kita akan lihat untuk shade warnanya, aku akan bandingkan ya. Untuk shade warnanya kayak gini, sebenarnya dari jauh kelihatan kalau yang Luke ini sedikit lebih terang. Cuman untuk keduanya ini, yang natural beige-nya dari Makeover ataupun Aurora Luke masih masuk di skin tone aku. Nanti kalian bisa langsung lihat aja waktu aku aplikasikan di wajah. Setelahnya aku pengen bandingkan untuk segi teksturnya ya, waktu aku sentuh di permukaan bedaknya itu pakai jari. Aku merasa sih keduanya sama-sama halus, lembut gitu untuk pigmennya. Cuman waktu aku rasa-rasain lagi untuk yang Luke ini kayak lebih sedikit creamy dibandingkan yang Makeovernya. Yang Makeover masih kayak tekstur bedak pada umumnya. Dan kalau dilihat coveragenya sih sepertinya juga mirip-mirip untuk keduanya. Seperti biasa ya, kalau aku ngebattle bedak, aku nggak akan pakai base apapun yang pertama, jadi kayak nggak pakai foundation, BB cream ataupun cushion, langsung bare face di muka aku aja. Ini aku udah pakai kayak pas minggu lalu weekend seperti biasa biar aku bisa tes seharian. Di situ aku akan aplikasikan untuk yang Luke di sisi kanan wajah aku, sedangkan untuk yang makeover di sisi kirinya. Yuk langsung lihat aja review sampai tes ketahanannya di video yang berikut ini. Oke, ini aku sebenarnya pakai concealer di area imperfection wajah kayak bawah mata sama bekas jerawat yang ada di dagu. Udah di bagian itu aja. Untuk di area lain sih aku biarkan, karena memang sengaja banget aku langsung mau timpa menggunakan bedak. Ini yang sebelah kanan aku menggunakan Holy Perfecting Press Powder-nya Luke di shade yang Aurora. Aku menggunakan puffnya Armando Caruso, aku tap-tap seperti itu, jadi sama sekali nggak pakai brush biar dia beneran nempel. Untuk coveragenya sih menurut aku dia cukup bisa menyamarkan noda-noda. Aku udah sering bilang ya waktu nge-review si Luke ini, di before after kalian bisa lihat di area bawah mataku aja dia juga menambah coverage. Terus untuk di pori-porinya, kalian bisa bandingkan dengan yang sebelum mengaplikasikan bedak, itu dia juga bisa ngeblurin pori-pori yang ada di sekitaran hidung aku. Terus ini di sisi kiri wajah aku menggunakan makeover yang powder foundationnya. Sebenarnya udah kelihatan kalau warnanya agak sedikit beda, tadi aku udah bahas ya. Cuman nggak yang semencolok itu waktu aku pakai di muka sih, masih masuk banget di skin toneku. Nggak kelihatan yang kegelapan. Seperti ini hasilnya setelah menggunakan yang makeover. Waktu aku bandingkan dengan yang bagian Luke sih, menurut aku coveragenya sama-sama cukup bagus. Bisa menyamarkan noda-noda di sekitaran pipi aku. Terus di bawah mata juga dia ngeset concealernya dengan oke. Di bagian pori-pori sekitaran hidung aku sama-sama bisa ngeblurin juga. Walaupun ini si Luke hanya press powder ya, dibandingkan yang makeover kan powder foundation.
cuman coverage keduanya ini sama-sama oke. Di area bekas-bekas jerawat aku juga bisa ngeset dengan bagus. Sekarang udah jam 11.41, sekitar jam setengah 12. Aku nanti bakal update-update lagi seperti apa kondisi wajahku di beberapa jam ke depan. Oke, jadi ini karena weekend aku lagi jalan-jalan ke mall dan habis itu aku mau makan. Seperti biasa ya, setiap hari kalau keluar pakai masker, ini lagi aku buka. Nanti aku bakal kasih lihat apakah dia transfer atau enggak di maskernya. Karena kadang itu sekarang yang sering dipertanyakan untuk kualitas bedak sama foundation, apakah transfer di masker atau enggak. Dan sekarang aku mau update kayak gini kondisi wajahku udah jam 15 lebih 10 pakai 3,5 jam. Menurut aku sih kalau tampak di kamera handphone itu nggak terlalu yang berminyak gitu loh. Bahkan masih bagus, nggak yang kelihatan cracking juga. Area bawah mataku masih tercover dengan bagus sampai di bekas-bekas jerawat juga. Sepertinya sih ada sedikit kilau di ujung hidung aku, tapi kalian tadi udah lihat ya kalau ternyata keduanya transfer di masker. So pastinya ini aku ganti masker dengan yang baru karena udah cukup kotor. Dan aku mau pulang dulu, nanti aku akan kasih lihat hasilnya setelah di rumah kayak gimana. Oke, itu tadi kalian udah lihat sampai ke tes ketahanan ya. Aku pakai kayak sekitar sampai jam 5 sore. Jadi 5,5 jam. Untuk penampakannya sendiri di sisi kanan kiri wajahku, mau si Luke maupun si makeover, itu sudah kelihatan yang berminyak berkilau gitu. Kalian bisa lihat perbandingannya di situ. Menurut aku sih wajar karena memang kita nggak pakai base apapun, di 5 jam udah kelihatan berminyak. Cuman kalau misalnya kita tap-tap menggunakan tisu ya, aku pengen lihat kondisinya seperti apa. Dan wow, di sini sih aku merasa dia nggak terlalu yang cracking segitunya ya. Masih sama-sama yang kelihatan bagus gitu di sekitaran tisun aku, walaupun agak sedikit lumer, cuman dikit banget di sekitaran hidung. Jadi untuk kesimpulan sementaranya sih menurut aku kedua bedak ini, yang pertama secara coveragenya oke. Dia bisa menambah coverage di wajah. Pastinya kalau si makeover iya ya, karena ini powder foundation. Dan untuk si Luke ini walaupun dia tuh press powder, cuman coveragenya udah sama dengan yang makeover. Dan untuk penampakannya sendiri sebenarnya dua-duanya masih kelihatan natural, tapi kalau aku bandingkan lagi, tadi kalian juga udah lihat yang bagian look itu agak sedikit lebih berbedak daripada yang makeover, walaupun gak yang kelihatan keki banget ya. Jadi setelah melihat tes ketahanannya sih menurut aku sejauh ini keduanya sama-sama bagus untuk mengontrol minyak, hanya berbeda di finishnya aja. Karena memang si looknya ini kayak lebih kelihatan berbedak, waktu setelah di tap-tap menggunakan tisu sedikit ada perbedaan. Yang bagian look memang kelihatan masih ada bedaknya dibandingkan yang makeover, karena yang makeover lebih kelihatan natural sih menurut aku. Cuma di hari ini seperti biasa ya, aku akan kembali tes kalau menggunakan base makeup seperti apa. Hari ini aku pakai dengan menggunakan foundationnya dari makeover yang Power Stay Weightless Liquid Foundation, shade-nya N30 Natural Beige juga, sama dengan si powder foundationnya. Aku pakainya tuh tipis-tipis, cuman kayak sekitar 2 pump, jadi memang aku buat nggak terlalu mengcover. Dan setelahnya aku aplikasikan bedaknya, kali ini di sisi kanan yang makeover
makeover di sisi kiri yang look-nya. Menurut aku sih keduanya sama-sama bisa menambahkan coverage lebih ke muka. Terus hasilnya yang tadinya natural matte kayak masih glowing gitu untuk hasil si foundationnya. Setelah di set menggunakan dua bedak ini pastinya jadi kelihatan matte yang masih natural. Coveragenya sama-sama bagus, dia bisa menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung juga karena pastinya tadi juga udah pakai base. Terus di sekitaran bekas-bekas jerawat aku juga lebih bagus untuk hasilnya. Tadi aku selesai mengaplikasikan kayak sekitar jam setengah 11 pagi. Pastinya nanti aku akan update hasilnya kayak gimana di beberapa jam ke depan, akan aku kasih di akhir video. Dan setelah kalian lihat reviewku tentang dua bedak ini tadi tanpa menggunakan base apapun, kalian lebih pilih mana? Luke atau yang makeover? Komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sih sebenarnya dua-duanya suka ya, karena ternyata kontrol minyaknya sama-sama bagus. Cuman kalau memang harus memilih banget nih dari keduanya, karena memang aku tuh suka tampilan yang lebih natural ya setelah lama menggunakan bedak, aku akan lebih memilih yang Power Stay Matte Powder Foundation-nya. Pastinya kita akan tetap lihat hasilnya seperti apa nanti setelah menggunakan base, apakah akan lebih bagus yang Luke atau makeover. Pokoknya tonton videoku sampai habis. Dan selesai sudah untuk video battle-nya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya buat kalian yang masih galau memilih bedak yang oil controlnya bagus, kedua bedak ini bisa aku rekomendasikan nih buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam satu minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Ini udah jam 17.50, langsung aku pakai 7,5 jam aja. Atau memang karena ini pakai base, pastinya lebih tahan lama. Kayak gini aja kalian bisa lihat ya, kalau keduanya masih oke coveragenya di sekitaran muka aku. Tapi seperti biasa aku akan kasih lihat di sekitaran hidung aku seperti apa. Belum cukup berminyak sebenarnya, cuman aku langsung mau tap-tap aja biar kalian bisa lihat. Ternyata dia tetap transfer. Udah gitu seperti apa kondisinya, apakah udah cracking atau belum di antara keduanya. Menurut aku sih ini wow, masih bagus banget dua-duanya. Di bagian look maupun makeover coveragenya masih bagus. Kayak bekas-bekas jerawat atau di sekitaran hidung aku itu masih terkontrol banget minyaknya. Walaupun tadi udah kelihatan agak sedikit berkilau, cuman di tap-tap menggunakan tisu langsung bagus lagi. Memang sih ini untuk foundation yang aku pakai juga bagus. Dipadukan dengan kedua bedak ini sih aku rasa hasilnya oke. Di area bawah mata aku aja kalau aku perhatiin kayak gini masih cukup aman, dia nggak yang kelihatan gelap, masih tercover. So menurut aku sih ini dua-duanya bagus banget untuk ketahanannya. Dan kalau menggunakan foundation kayak gini sih menurut aku nggak terlalu yang kelihatan mana yang cukup berbedak ya, dua-duanya kelihatan natural setelah lama dipakai. Menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah.